Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Magister Farmasi Klinik. Nama saya Sri Gemawati Singerin, NPM 2343160025. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar farmasi. Kami kelompok 4 mendapatkan jurnal tentang penggunaan metilpenidat dan pelaporan penyakit katup jantung, analisis pharmacovigilance global pada anak-anak dan orang dewasa. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan neuropsikiatri yang ditandai dengan 3 gejala utama. Yang pertama, inattention, yaitu gangguan pemusatan perhatian. Yang kedua, hyperactivity atau hiperaktivitas. Yang ketiga, impulsivity atau impulsivitas. Yang pertama, inattention atau gangguan pemusatan perhatian, yaitu kesulitan mempertahankan fokus dan perhatian pada tugas-tugas. Poin yang kedua, mudah terganggu oleh stimulus di sekitar. Yang ketiga, lupa melakukan hal-hal sehari-hari. Yang kedua, hyperactivity, yaitu gerakan berlebihan dan sulit untuk diam. Berikutnya, sering mondar-mandir, gelisah, memiliki energi yang berlebihan. Yang gejala yang ketiga, yang terakhir, yaitu impulsivity, yaitu pertama, bertindak tanpa berpikir, kesulitan menunda kepuasan, sering menyela pembicaraan orang lain. Obat-obatan stimulan seperti metilpenidat memang umum digunakan untuk membantu mengelola gejala-gejala ADHD. Mekanisme kerja obat-obatan stimulan seperti metilpenidat bekerja dengan meningkatkan kadar neurotransmitter seperti dopamin dan neuroepinefrin di otak. Peningkatan kadar neurotransmitter dapat membantu meningkatkan perhatian, konsentrasi, dan kontrol impulsivitas pada individu dengan gejala ADHD. Obat-obatan stimulan yang pertama, penggunaannya itu seperti diresepkan oleh dokter sebagian besar, yaitu metilpenidat. Yang kedua, dosis dan pengaturan waktu pemberian obat disesuaikan secara individual berdasarkan respons dan efek samping yang dialami oleh pasien. Efek samping antara lain, yang pertama, efek samping umum yang didapat yaitu meliputi penurunan nafsu makan, gangguan tidur, sakit kepala, dan kecemasan. Namun efek samping ini umumnya dapat dikelola dengan penyesuaian dosis dan pemantauan yang ketat oleh dokter. Pelaporan adanya penyakit jantung katup atau valvular heart disease yang terkait dengan penggunaan metilpenidat baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Contohnya, penyakit jantung katup merupakan kondisi di mana salah satu atau lebih katup jantung tidak berfungsi secara normal. Hal ini dapat menyebabkan kebocoran atau penyempitan katup yang membebani jantung. Beberapa studi dari laporan kasus telah mengidentifikasikan kemungkinan adanya hubungan antara penggunaan metilpenidat dan peningkatan risiko penyakit jantung katup. Mekanisme yang mendasari hubungan ini belum sepenuhnya dipahami, namun diduga terkait dengan efek stimulan pada fungsi jantung. Implikasi dan perhatian. Yang pertama, temuan ini menimbulkan perhatian dan perlunya pemantauan yang lebih ketat pada penggunaan metilpenidat
terutama pada populasi rentan seperti anak-anak. Diharapkan dokter harus mempertimbangkan manfaat dan risiko saat meresepkan metilpenidet dan mungkin perlu melakukan pemeriksaan jantung secara berkala. Analisis global terkait farmakewaspadaan mengenai hubungan antara penggunaan metilpenidet dan penyakit jantung katup. Yang pertama, pengawasan global itu meliputi berbagai otoritas regulasi kesehatan di seluruh dunia seperti FDA di Amerika Serikat dan EMA di Eropa telah melakukan pengawasan keamanan obat-obatan secara global. Sistem pelaporan efek samping obat menjadi kunci dalam mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara obat-obatan dan kejadian yang tidak diinginkan. Tren dan laporan pada kasus ini, beberapa laporan kasus telah mengidentifikasikan kejadian penyakit jantung katup pada pasien yang menggunakan metilpenidet, baik pada anak-anak maupun pada orang dewasa. Meskipun jumlahnya masih relatif kecil, laporan-laporan ini telah memicu perhatian dan analisis lebih lanjut. Penggunaan metilpenidet dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit katup jantung, khususnya prolaps katup mitral dan regurgitis katup. Risiko ini tampaknya lebih tinggi pada anak-anak dibandingkan orang dewasa yang menggunakan metilpenidet. Analisis antara farmakosurveillance global menunjukkan bahwa jumlah laporan efek samping kardiovaskular termasuk penyakit katup jantung terus meningkat seiring waktu penggunaan metilpenidet. Peneliti menyarankan perlunya pemantauan yang lebih ketat terhadap pasien, terutama anak-anak yang menggunakan metilpenidet, dan mempertimbangkan pemeriksaan kardiovaskuler berkala. Studi lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme biologis yang mendasari hubungan antara metilpenidet dan penyakit katup jantung. Jurnal lain juga melaporkan bahwa hasil analisis farmakosurveillance terkait penggunaan obat metilphenidate dan laporan penyakit katup jantung pada anak-anak dan dewasa adalah merupakan stimulan yang sering diresepkan untuk gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas ADHD. Terima kasih atas perhatiannya.